Halo Sobat Pesona, kalau kalian pergi ke ujung timur Pulau Jawa, Sobat bakal merasakan sensasi liburan yang luar biasa. Di sini, kalian bisa menikmati keindahan Blue Flame di Kawah Ijen yang sangat cantik, berinteraksi dengan suku Osing dengan kekayaan adat budayanya, merasakan lezatnya kuliner dengan sejarahnya yang panjang, juga menyelam ke spot-spot surga bawah laut yang sungguh memukau. Bersama gue Febrian, gue akan mengajak Sobat Pesona menjelajah The Sunrise of Java Banyuwangi dan Bali Barat bersama Jelajah Nusantara. Buat menuju Banyuwangi, ada beberapa alternatif perjalanan yang bisa Sobat Pesona pilih. Dan kali ini gue mau naik pesawat dengan durasi perjalanan kurang dari 2 jam. Ada beberapa maskapai yang melayani penerbangan dari Jakarta ke Banyuwangi, yang membuat akses ke sana menjadi lebih mudah. Saat ini gue berada di desa wisata Osing Kemiren. Jaraknya gak jauh dari Bandara Belimbing Sari maupun Stasiun Ketapang, sekitar setengah jam perjalanan. Desa wisata ini sudah sangat populer bagi wisatawan karena berhasil melestarikan kebudayaan, tradisi, adat istiadat, dan ritual leluhur mereka. Tahun 2024, Desa Osing Kemiren juga masuk ke dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia. Selaras dengan namanya, mayoritas masyarakat desa ini adalah suku Osing yang merupakan suku asli Banyuwangi. Dan kebetulan nih, gue bakal ditemenin sama Mas Pram buat menjelajah desa wisata Osing. Hai Mas Febri. Hai Mas Pram. Bagaimana kabar? Baik, Mas Pram gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas, ini saya tuh kan kesini mau lihat-lihat rumah adat ya. Saya tuh tertarik banget ngeliat si rumah adat suku Osing yang ada di sini ya. Nah ini tuh sebenarnya udah ada di sini sejak kapan sih Mas rumahnya? Kalau untuk rumah adat kawasan Sukosari ini itu sejak tahun 70-an itu sudah ada. Ya. Namun direvitalisasi atau mengganti gebyok depannya. Oh, Gebyok gitu. depannya itu diganti pada tahun 2017. Ini adalah rumah adat suku Osing, beda dengan rumah adat suku lain. Itu yang bikin orang tahu, yang identiknya tuh apanya sih? Dari atapnya itu tadi, identitas rumah orang Osing itu memiliki 3 tipe itu tadi. Apa aja? Ada cerocogan, baresan, sama tikal balung. Tari Barong merupakan kesenian kuno asli suku Osing yang diperkirakan sudah berusia 400 tahun lebih. Kesenian barong ini bercerita tentang gadis cantik bernama Jaripah yang dijaga perwujudan hewan bertubuh besar bermuka buruk. Barong dapat juga diartikan bareng atau bersama. Jadi dengan kesenian ini, masyarakat diharapkan bisa tetap menjaga keharmonisan dan kerukunan dalam berkehidupan. Apa yang suka melaku-melakau, ngambil konco, konco aduh, Konco adoh, Iya. konco adoh kang. toko Jakarta, Oh, dari Jakarta gitu ya Mas artinya? Iya. Oh ini pakai bahasanya bahasa Osing? bahasa Osing. Kete. Kakak. Ah Iya. iya, saya ngerti dikit-dikit nih Mas. Jadi kayaknya tadi ada bahasa Jawa sama bahasa Bali gitu. Iya. Ya masih Campur? ada kesamaan. Masih Oh ada kesamaan. mirip-mirip gitu ya? Kemiripan-kemiripan. Menarik banget ya. Saya kayaknya harus belajar nih ya. Mungkin kita sambil lihat-lihat lagi Mas. Oke, siap. Mari Mbak. Dan ini yang gak boleh dilewatkan, kopi asli Osing yang masih diolah secara tradisional. Keistimewaan budaya ini bahkan sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda. Kita coba menyangrai kopi yuk.
Permisi Mas, Ya, Mas Mas. Herman ya? Ya. Mas, saya Febrian. Tadi saya dikasih tahu sama lokal guide di sini. Katanya di Desa Wisata Kemiren ini ada proses pengolahan kopi di sini nih. Saya mau lihat nih langsung, boleh ya Mas ya? Iya, ya, monggo. Silakan duduk, Mas. Oh, ya. Makasih Mas. Ya. Ini biasa kalau untuk proses pengolahan apa namanya, sunrise atau goreng? Kalau di sini goreng kopi. Oh, dibilangnya goreng kopi gitu ya. sunrise. Meskipun nggak pakai minyak ya. Ya. Biasanya berapa lama Mas? Kalau ini kurang lebih 15 sampai 20 menitan lah. Apa sih yang ngebedain kopi dari Desa Wisata Osing Kemiren ini sama kopi yang ada di luar sana Mas? Ya. Kalau yang di sini kita memang menjaga kualitas, Mas. Prosesnya masih tradisional. Kalau biji kopinya gitu gimana Mas? Kalau biji kopinya kita ambil di lereng Ijen. Menarik. Ini abis ini prosesnya ngapain Mas? Kalau Setelah ini kalau sudah matang nanti goreng. kita tumbuk. ditumbuk. Sudah jadi yang kita goreng tadi, yang kopi jaran goyang. Ya, Langsung sudah diseduh jadi. aja Mas. Kalau ukurannya kurang lebihnya 2 sendok. Kalau digramasi 8 sampai 10 gram. Oke. Sini Mas, saya pegangin. Langsung kita tuang. Mas, biasanya untuk nyeduh kopinya tuh airnya harus berapa panas? Kan kita pakai 90 derajat sih. Hmm. Untuk air panasnya kita tuang itu 2 kali beratnya bubuk kopi. Itu istilahnya itu blooming. Dia mengeluarkan karbon dioksidanya, gasnya yang ada di kopi tersebut. Kalau ini kenapa sih namanya kopi jaran goyang? Ya, sebenarnya jaran goyang itu nama ilmu pengasian sih Mas. Di Banyuwangi gitu. Ya. Istilahnya pelet lah Mas kasarnya. Oh, jadi buat orang-orang wisatawan yang datang ke sini, Ya. cobain kopi jaran goyang yang tadinya tadinya nggak suka nggak kopi, jadi ya, suka kopi. jadi suka kopi. Oke, saya bawa ke depan ya Mas ya. Ya. Makasih Mas. Ya. Nah, ini dia nih. Kopi jaran goyang, khas Desa Wisata Osing Kemiren. Kita cobain aja langsung ya. Bener-bener ini kopi ya. Nggak ada rasa gosongnya sama sekali. Dan pas kita minum tuh, kena langit-langit, maknyus rasanya. Mantep banget. Keistimewaan Desa Wisata Osing Kemiren semakin lengkap dengan berjalannya program Smart Kampung yang digagas pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Semua pelayanan publik terkoneksi secara online, termasuk tersedianya jaringan internet yang dapat diakses di ruang publik. Jadi, nggak perlu khawatir nggak ada sinyal. Buat yang mau bermalam di Desa Wisata Osing, nggak usah khawatir, karena di sini sudah ada homestay dengan fasilitas yang sangat memadai. Kamarnya nyaman, tempat tidurnya empuk, dan yang pasti bersih sobat. Nah, waktu menunjukkan udah mau jam 1 pagi, kita lagi siap-siap mau ke Kawah Ijen. Di sana nanti mudah-mudahan kalau kita beruntung, kita bakalan ngelihat blue flame yang memesona. Jangan lupa kalau ke sana untuk persiapkan semua perlengkapannya dari atas sampai bawah yang lengkap karena kita ke sana bakalan medannya juga cukup bisa dibilang mudah, bisa dibilang sulit, tapi yang pasti peralatan buat hikingnya itu jangan sampai lupa. Ada jaket juga, kamera untuk merekam momen-momen indah yang memesona, dan kita sampai ketemu di sana. Kenapa harus dini hari banget sih buat ke Kawah Ijen? Karena waktu terbaik buat melihat blue flame di Kawah Ijen itu antara jam 2 sampai jam 4 pagi. Dan gue nggak mau ngelewatin momen itu. Jadi gue harus sesegera mungkin berangkat. Karena trekking menuju Kawah Ijen butuh waktu sekitar 2 sampai 2,5 jam. Titik awal trekking menuju Kawah Ijen berada di Pos Paltuding. Jaraknya sekitar 1 sampai 1,5 jam dari kota Banyuwangi. Sebelum melakukan pendakian, kita harus mempersiapkan semuanya di pos ini. Jalur pendakian dari Pos Paltuding menuju puncak kawah Gunung Ijen menempuh jarak sekitar 3,4 km.
Selama perjalanan, medan yang dilewati berkontur tanah merah yang sedikit berpasir. Lebar jalannya bervariasi, mulai dari 2 sampai 4 meter, dengan jurang di sebelah kiri dan kanan. Jadi tetap berhati-hati ya sobat. Wow, ini dia Blue Flame Kawah Ijen. Fenomena blue flame muncul disebabkan oleh reaksi gas dari belerang yang bercampur dengan oksigen serta suhu yang tinggi sehingga terjadilah reaksi pembakaran. Warna apinya biru dan bukan merah karena dalam reaksi pembakaran ini kandungan oksigennya yang lebih tinggi. Blue flame hanya bisa dilihat oleh mata manusia saat kondisi tidak ada cahaya. Makanya waktu terbaik untuk melihat fenomena ini adalah jam 2 sampai 4 dini hari. Kawah Ijen adalah sebuah danau kawah yang bersifat asam dan berada di puncak Gunung Ijen di ketinggian 2386 di bawah permukaan air laut. Danau Kawah Ijen dikenal sebagai danau air asam kuat terbesar di dunia. Dan peringatan lagi nih sobat pesona, reaksi gas dari belerang di Kawah Ijen ini tentu saja berbahaya. Jadi nikmatilah pesonanya dalam jarak yang aman. Nah, buat sobat pesona yang ingin meningkatkan ekonomi masyarakat lokal, kalian bisa menyewa ojek troli. Tarif naik turun sekitar 1 juta rupiah. Dan sekarang saatnya kita menikmati pagi di Kawah Ijen yang memesona. The Sunrise of Java, julukan untuk Banyuwangi yang terletak di ujung timur Pulau Jawa. Karena letaknya ini, Banyuwangi merupakan daerah pertama di Pulau Jawa yang menerima sinar matahari pagi. Dan betapa beruntungnya gue bisa berada di puncak Gunung Ijen, meresapi kemunculan matahari pagi yang cantik jelita berlatar Kawah Ijen yang memesona. Turun dari Kawah Ijen, gua kembali ke desa wisata Osing Kemiren. Buat referensi perjalanan liburan, gue selalu memanfaatin website Indonesia Travel untuk menemukan destinasi yang menarik. Nah, dari website ini katanya ada kuliner khas Banyuwangi yang sangat enak. Namanya Sego Cawuk. Dan kebetulan di desa wisata ini juga ada Sego Cawuk nih sobat pesona. Kita coba yuk. Sego Cawuk tergolong menu sarapan otentik Banyuwangi yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Dinamakan Sego Cawuk karena kebiasaan suku Osing yang dahulu makan menggunakan tangan langsung tanpa sendok. Seporsi Sego Cawuk berisikan telur cit atau bacam, kukusan semanggi, sambal serai dan belimbing wuluh, pelasan putian atau pepes tenggiri, kuah pindang, kikil, pecel gerang atau gecok, terancam, kuah santan yang berisi timun, parutan kelapa, jagung manis dibakar, dan kacang panjang lalapan. Bu, kalau Sego Cawuk itu asli dari sini, Bu? Kampung Osing itu pecel pite. Pecel pite, oh gitu. Kalau Oke. dari Banyuwangi khasnya itu Sego Cawuk. Sego Cawuk. Kita cobain aja langsung. Menurut gue ini rasanya benar-benar ngangenin. Karena rasanya kayak makanan rumahan. Terus cenderung agak manis meskipun dia sebenarnya makanan asin kan ya. Terus bumbunya tuh kaya banget sama rasa. Tapi rasa yang bukan yang terlalu berlebihan gitu. Puas makan Sego Cawuk, gue mau beli souvenir Banyuwangi dulu. Sebelum besok rencananya nyebrang ke Bali Barat. Hitung-hitung ikut berpartisipasi memajukan ekonomi kreatif Banyuwangi ya Sobat Pesona. Lagi batik ya? Iya, lagi batik. Saya boleh lihat, Mbak? Boleh? Silakan. Ini udah berapa lama, Mbak?
Kurang lebih 4 tahun. Kalau misalnya kain ini dibikinnya berapa lama sih? Kalau ini kurang lebih 3 sampai 5 harian. Gajah Oling adalah motif tertua batik Banyuwangi. Gajah sendiri merupakan simbolis dari makhluk ciptaan Tuhan yang besar dan kuat. Sedangkan Oling sendiri berasal dari bahasa Osing yang berarti eling atau selalu ingat. Jadi motif batik Banyuwangi bukan sekedar desain fashion, namun syarat makna. Setiap coraknya menyimpan pesan dan histori tersendiri. Ini kayaknya kalau saya ngerjain nih Mbak, bisa sampai 2 tahun. Ada yang udah jadi nggak sih Mbak? Ini contoh yang udah jadi. Oke, saya boleh lihat? Boleh? Nah, ini untuk yang gajah oling yang sudah jadi, sama ini juga. Oh, ini motif gajah oling ini yang tadi saya coba batik ya? Iya, ini motifnya. Jadi apa bedanya yang gajah oling ini dan ini Mbak? Kalau yang ini kain batik untuk laki-laki, kalau yang ini untuk perempuan. Bedanya apa gitu? Bedanya bagian sini, Mas. Nah, kalau untuk laki-laki ada motif namanya rucuk bung. Rucuk bung. Seperti ini. Oke. Kalau yang perempuan tidak ada motif ini. Dan yang laki-laki ini nanti akan dijadikan sarung. Ini dia. Rucuk bungnya di bagian depan. Oh, ini bagian depan ya? Depan. Oke. Saya coba ya. Dibuat pakai sarung biasa. Oh, gitu. Cuman motif ininya di tengah. Ya, ya. Oh, gini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ketutupan gitu nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Oling. Gini makanya Mbak? Iya, gitu Mas. Wah, bagus ya. Di desa wisata Osing Kemiren ini, cenderamata yang bisa kita bawa pulang adalah batik dengan motif gajah oling. Dengan membeli produk kreatif lokal, kita juga membantu perekonomian desa wisata sekitar supaya desa wisatanya jadi lebih maju lagi. Bagus juga ya Mbak ini. Saya bawa pulang aja ya. Boleh. Banyuwangi itu berbatasan dengan Bali Barat, juga dekat dengan Bali Utara yang masih belum banyak dijelajah oleh wisatawan yang berkunjung ke Bali. Saat ini sedang dibangun aksesibilitas dari Banyuwangi ke Bali Barat dan Bali Utara, ataupun sebaliknya, via jalur laut. Kalau aksesibilitas ini sudah sempurna, makin mantap aja ini mah. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Sekali berlibur, Banyuwangi, Bali Barat, dan Bali Utara bisa dijelajahi. Dari kota Banyuwangi, kita harus ke Pantai Watu Dodol terlebih dahulu untuk naik bot atau perahu ke Pulau Menjangan. Ada banyak paket pilihan bot dan perahu untuk menyeberang dan juga banyak pilihan open trip ke Pulau Menjangan maupun pulau lainnya. Beberapa menit perjalanan, hempasan ombak mulai terasa nih. Terlebih ketika mulai memasuki Selat Bali, ombak menjadi lebih tinggi yang membuat perahu mulai mengayun lebih keras. Tapi kalau kalian beruntung saat di perjalanan, kalian bisa aja ngelihat kawanan hiu paus yang lagi berenang. Wah, tuh lihat tuh. Wah, ternyata gue beruntung nih hari ini. Oke, langsung nyebur deh. Sepanjang perjalanan, wisatawan wajib menggunakan pelampung demi keselamatan. Juga disarankan membawa beberapa perlengkapan karena Pulau Menjangan adalah pulau tak berpenghuni. Dan ini yang lebih penting. Sebagai wisatawan yang bijak, kita harus membawa kembali sampah dari bekal yang dibawa dan tidak meninggalkannya di Pulau Menjangan. Nah sobat, itu tuh pulaunya tuh, udah mau sampai kita. Bentar lagi ya. Nggak sabar.
akhirnya sampai juga kita di Pulau Menjangan, Taman Nasional Bali Barat. Di sini keren banget. Udah pasti ada menjangan dan di sebelah sana tuh lihat hamparan pasir putihnya. Sama warna lautnya benar-benar memanjakan mata, sobat. Dalam bahasa Jawa, menjangan memiliki arti rusa atau kijang. Dan ternyata pulau ini sudah menjadi tempat persinggahan rutin bagi rusa-rusa liar setiap tahunnya. Pulau Menjangan tidak begitu besar. Luasnya hanya sekitar 6.000 hektar. Dan karena masuk dalam kawasan Taman Nasional, penjagaan di pulau ini sangat ketat. Tapi tenang, buat kalian yang ikut open trip, biaya yang sudah dibayarkan termasuk pengurusan izin masuk kawasan Pulau Menjangan. Ada banyak aktivitas yang bisa kalian lakukan di Pulau Menjangan. Bermain pasir putih dengan air lautnya yang jernih, berinteraksi dengan rusa-rusa liar, juga mengunjungi beberapa pura yang terdapat di Pulau Menjangan. Puas menjelajah daratan, gue udah gak sabar buat free dive di 2 spot keren di sekitar sini. Gokil, bener-bener indah sekali pesona bawah laut spot Menara Koral ini. Pantas kalau jadi salah satu spot diving favorit di Pulau Menjangan. Coral Tower-nya bener-bener seperti kerajaan ikan. Ada banyak banget ikan di sini, dari berbagai macam jenis. Lanjut ke spot berikutnya yang gak kalah cantik nih sobat. Namanya Cave Point. Salah satu spot cave yang ada di Menjangan yang sangat epik. Dipandu salah satu guide yang buka jalur, biar gak nyasar. Langsung aja gue masuk ke dalam cave. Asli, ini adalah momen yang paling gue tunggu. Takut habis nafas dan bingung gak bisa keluar di tengah-tengah cave yang dalamnya sekitar 8-10 meter. Tapi kuncinya adalah tenang, rileks, dan fokus. Sobat Pesona, selesai sudah perjalanan gue menjelajahi Banyuwangi dan Bali Barat. Ada banyak keindahan dan pesona yang gue temui. Ada banyak makna dari setiap penjelajahan yang gue dapati. Dan ada banyak kenangan yang tercipta di setiap destinasi. Saksikan terus Jelajah Nusantara buat rekomendasi liburan kalian. Dan temukan segala keajaiban di Indonesia aja.